Hal yang orang zaman sekarang pun tidak bisa menyamai karya atau ciptaan Laksamana Chenggu itu tidak bisa diulang aja, nggak bisa. Bisa tahu seperti apa, kita lihat langsung ke situs-situs yang ada di sini. Di sebelah sananya, emasnya bu, emasnya ini udah ada detailnya, titik-titik gitu. Ya, selamat pagi sobat pencinta sejarah. Kali ini Selamat pagi. Jejak Jawa Dipa, kita menyambut bulan Ramadan ya. Jadi belum ada kita Sudah dekat nih Ramadan. dekat ya. Jadi kita membuat konten ya karena kita memang konten sejarah ya. Tapi karena untuk bulan Ramadan ini kita buat sejarah dan Islam. Sejarah dan Islam. Orang Islam itu salah satu dari layer ya. Iya. Sejarah di Pulau Jawa, Di Pulau Jawa, di Nusantara. Nusantara. Ya. Dan Itu pasti ada layer Islam itu ada. Yang kita pernah buatkan kontennya yang sudah kita rilis ini masih di era-era yang kayak Tarumanegara, kemudian seperti VOC. Nah, sebenarnya di antara itu ada Islam dulu, ada era Islam lah. Jadi di era Islam ini kita coba inilah beberapa situs-situs atau cerita-cerita atau tokoh bahkan ya, tokoh sejarah ini coba kita bahas lah. ya, cuman Jejak Jawa Dipa kan dia pada saat bikin konten dia pengennya itu tidak terlalu akademis ya, dia lebih populer. Ya, jadi populer makanya aja. kita obrolannya santai. Obrolannya kita pengen santai dan nanti silahkan ya penonton atau ya viewers bisa kasih komen-komen dan tambahan. Kira-kira mau dibahas apa lagi? Ya. Karena topik kita kali ini panjang nih kayaknya. Tokohnya Menarik dan besar. panjang. Iya, Nah. iya. Jadi kalau mungkin bukan pencinta sejarah pun pasti pernah dengar. Pernah dengar. Dengar. Saking seringnya. Saking ya. seringnya. Iya. Orang jalan-jalan di Semarang, kalau orang di Jawa yang lainnya, bahkan agak nggak berhubungan. Purbalingga atau apa itu ada, namanya Chenggu, Masjid Chenggu atau apa. Nah ini tokohnya ini di buku-buku sejarah pun tidak mungkin tidak dibahas, pasti ada. Ya, dan cukup kontradiktif ya kalau kita lihat diskursus sosial sekarang ya masa kini. Jadi antara ketiongkokan atau kecinaan dari Chen Hu ini dengan keislamannya. Ya, betul. Dan sebenarnya misinya misi luar biasa ya, bukan misi penyebaran justru. Ada hal-hal yang orang zaman sekarang pun tidak bisa menyamai karya atau ciptaan Laksamana Chenggu itu tidak bisa diulang aja, nggak bisa. Itu yang perlu kita tahu ya. Dan uniknya lagi beliau ini resmi ya. Resmi. Dia itu wakil kaisar ya. Jadi dia bukan Lone Raider atau pengelana seperti bukan mungkin yang pernah kita ceritakan juga. Ya. Waktu kemarin kita jalan-jalan di dioramanya apa itu Museum Bahari. Itu kan di situ ada mengenai era-era penjelajahan. Kalau VOC kan jelas tuh tahun dari 1600 ke atas gitu ya. Itu era-era 1500 1600 itu awal-awal Eropa itu menjelajah kemana-mana gitu. Iya. Dan di museum itu jelas-jelas sekali bahwa jauh sebelum itu sudah ada jalur tradisional perdagangan Islam duluan. Sudah ada itu dulu. Kemudian ada Chenggu. Kemudian barulah yang era-era Eropa gitu. Jadi Chenggu sendiri ini kan sekitar 200 tahun sebelum orang Eropa. Betul. 200 Mungkin tahun sebelum orang Eropa. kita lebih sering mendengar cerita-cerita tentang kolonialisme ya, yang ujungnya adalah Perang Dunia Kedua lah di akhirnya. Dan sementara sebelumnya itu kurang muncul bahwa sebelumnya ada ya di Asia sendiri kan selain Majapahit yang sangat besar
tentu ada China, Ya. dan sebelum China itu yang juga besar adalah Mongol ya. Ya, betul. Yang bangsa-bangsa besar itu perannya sangat besar di wilayah ini. Dan kita coba, ini ada referensinya Om Hanif, Ya. coba kita. Jadi biar kita mudah ininya ya, mencernanya gitu ya. Ya sekali lagi ya, kita itu kan penyuka sejarah, kita bukan Hobis kita nih. hobis lah, Ya. suka melihat sejarah apa aja sering kita suka kita bahas. Jadi lapis-lapis sejarah tadi kalau kita pernah dengar, tentunya dunia ini pernah ada dinasti yang berkuasa sangat luas pada zamannya, yaitu zaman Mongol. Genghis Khan, Kublai Khan itu adalah era sekitar hampir bersamaan dengan eranya Singosari akhir dengan Majapahit awal. Kan mereka kan sampai menyerang ke sini kan, sampai menyerang ke Jawa. Mereka juga. ekspansif lah ya. Ekspansif Mereka memang sekali. berperang lah. Jadi mereka di daerah Mongol sekarang menguasai hingga Asia sampai Samudra Pasifik ya, hingga sampai Eropa kan. Sampai Eropa. Jazirah Arab, Eropa itu India, kan mereka ya. kuasai. Nah, kemudian dari era setelah itu mereka ada surutnya. Namanya sejarah, kita belajar suatu kan rise and fall ya. Adanya saatnya berjaya, ada saatnya habis. Nah, pada saatnya habis kan mereka sempat menguasai Cina, Tiongkok lah ya, Tiongkok ya. Nah, jadi kerajaan Tiongkok ini sejarahnya panjang sekali. Dia sebelum Masehi itu sudah ada kebudayaan. Sudah canggih lah ya, katakan, ya, sudah canggih. besar, Tata negaranya, tata kerajaannya itu sudah canggih, berganti-ganti kekuasaan, berganti-ganti dinasti, tapi tetap Tiongkok dari sebelum Masehi hingga sebelum revolusi Cina lah ya. Itu adalah ada film Last Emperor, itulah. Last Emperor itu kan masih 1900 awal lah. Itu masih kerajaan itu masih ada. Dan kita sebelum itu sewaktu Tiongkok sudah kembali berkuasa atau mempertahankan teritorinya dari Mongol, akhirnya mereka ini seperti lebih bijak lah. Dia tidak seperti dia setelah berperang berabad-abad, betul, dia sadar juga bahwa jadi sejarah Tiongkok itu tidak bisa lepas dari yang pernah kita tahu adalah perang. Makanya film kungfu perang itu banyak banget. Nah, itu di masa Tengku ini semakin jauh kita istilahnya ya, ini bisa dijelaskan bahwa semakin jauh mereka menguasai, semakin jauh itulah dia nanti akan lepas wilayahnya kayak gitu. Jadi ada semacam bahwa menaklukkan kemudian sewaktu menaklukkan suatu tempat itu ada bibit dendam di situ untuk revenge gitulah, untuk revenge. Artinya itu tidak akan pernah selesai, masalah perang itu tidak akan pernah selesai. Makanya di sini ini yang mungkin menginspirasi ya, bahwa pelayan Cengho ini pelayan yang jumlah armadanya, besarnya kapalnya itu tidak bisa dibayangkan zaman sekarang. Kemudian daerah yang dijelajahi, daerah yang berkali-kali dikunjungi, tidak ada satupun yang dijajah. 200 tahun sebelum era Eropa yang akhirnya menjajah. Yang akhirnya menjajah. Jadi ini benar-benar misi diplomatik, misi perdagangan, misi ekonomi, tapi damai. Misi budaya juga ya. Misi budaya juga. Dan di dalamnya ada misi penyebaran. Itu yang lebih menariknya di situ. Oke, kita potong dulu supaya ada segmen-segmennya Om. Ya, nanti kita baru ininya ya. Nanti bagaimana dengan Islamnya? Oke, segitu dulu. Kita lanjutkan lagi nanti. Ya, kita lanjutkan Om Hanif. Tadi kita sudah sekilas tentang masa-masa backgroundnya seperti apa ya Cengho. Cuman sejarahnya di mana dan dari China itu. Sementara kita membayang-bayangkan ya. Kalau kita coba bayang-bayangkan seperti apa itu Cengho yang Laksamana memimpin armada. Itu seperti apa kira-kira kalau digambarkan di literatur itu? Ya. Kalau sedikit backgroundnya dulu ya, backgroundnya sendiri itu bukan sesuatu yang
sulit dicari bahwa Cheng Ho ini sebenarnya itu dia berasal dari daerah Yunan. Yunan itu dari kalau peta negara Tiongkok sekarang ya, seperti ayam itu, dia di posisi paling bawah, dia dekat dengan kita kalau nggak salah kan perahu bercadik kita dulu dari Yunan pertama ya, jadi dia itu dekat dengan Vietnam sekarang. Nah, kemudian dia termasuk etnis yang minoritas ya. Jadi dia ini kalau zaman dulu itu beberapa yang minoritas tuh ditaruh suruh kerja keras bikin ini tembok Cina itu. Jadi dia latar belakang kepedihannya itu panjang sekali, dan bahkan beliau ini ditaruh di suatu untuk mengabdi ke seorang pangeran. Dan kalau seorang dari etnis ya katakanlah Yunan gitu ya, minoritas kayak gitu, kemudian diangkat ditaruh di suatu istana, itu ya harus menjadi kasim. Artinya titelnya dipotong gitu ya. Nah, tapi di luar background kepedihan dia itu ada semangat yang sangat tinggi, dan dia cerdas, dan dia bisa dipercaya. Jadi benar-benar pangeran ini mempercayakan dia sewaktu dia harus menyelesaikan suatu masalah atau mengatur strategi atau dia itu sangat brilian. Makanya dia itu karirnya cepat, diberi kepercayaan penuh, dan itu tadi ya daerah Tiongkok Selatan atau ini memang Muslim ya. Ada satu referensi bahwa beliau ini ada keturunan dari Iran sekarang, zaman Persia. Ada keturunan Persia. Jadi memang nanti itu backgroundnya. Kemudian dia tuh karir militernya tinggi, dia great leader bisa ini. Great leader, great manager. Jadi kalau kita ngomongin pembandingnya ya, great manager itu kalau zaman era VOC itu ada gubernur jenderal, saya rasa dia di atas ini. Ya, kita lanjut lagi Om Ani. Tadi sudah disampaikan ya, Laksana Cheng Ho berapa besar itu armadanya, 200 sampai 300 kapal, 27.000 orang di atas laut, luar biasa. Itu kayak segede kota kan, segede besar sekali itu 27.000. Terus kemudian mungkin dia 7 kali berangkat pulang ya. 7 kali berangkat pulang. Dan jalurnya bisa diceritakan Om, jalurnya yang kalau menurut literatur seperti apa nih? Nah ini makanya kalau saya di sini bawa buku kan ada 2 nih, zaman Mongol, kemudian yang kita bahas sekarang ini. Jadi ini kalau menurut saya ada lapis sejarah itu kan masih berkaitan. Jadi kalau ini kaitannya kita kaitkan juga ya mengenai bahwa Islam itu maksudnya dari mana dan jalur pelayaran ini. Jadi pertanyaan mengenai jalur pelayarannya ya, itu Laksamana Cheng Ho ini ekspedisinya itu melakukan 7 kali dari awal tahun 1400 ya, 1405 ke 1407, 2 tahun. Jadi 2-3 tahun lah gitu. Dia pergi awal 1400. 1400. Makanya ini nanti kita kaitkan dengan era-era tokoh-tokoh yang bersama dengan beliau yang sampai atau menyebarkan Islam di sini. Kemudian tidak lama di Cina sudah berangkat lagi. Kemudian tahun berikutnya setahun perjalanan lagi, ekspedisi kedua, jadi 1407 selama setahun. Kemudian 1409 2 tahun berjalan lagi. Nah ini ya, dari awal tadi ekspedisi pertama itu rutenya dari mana? Champa, Jawa, Palembang, Malaka, Aru, Sumatera, Lambris, Ceylon itu Sri Lanka ya, Sri Lanka. Kemudian Koliam, Cochin, Kalikuta. Jadi sampai India, Kalkata lah. Jadi kebayang kan bahwa dari Tiongkok daerah selatan, Champa ini yang nanti menarik nih. Champa selalu disebutkan. Nah, secara etnis juga dekat ya, secara geografis dekat. Iya, itu berbatasan. Nah, jadi
provinsi Tiongkok sekarang ya, memang saya juga belum bisa membayangkan apakah zaman dulu itu masih satu atau enggak ya, kan nggak bisa, era itu berbeda-beda. Jangan pernah membayangkan batas wilayah itu sekarang itu sama dengan yang dulu. Kalau kerangka dalam sejarah di Indonesia waktu itu kan Singosari Majapahit ya. 1400 tuh kerangkanya pas masuk ke mana? Enggak, Singosari Majapahit, Singosari itu 1200 sekian lah ya. Jadi kemudian, 1400 itu 1400 ini sudah Majapahit setelah Hayam Wuruk. Beliau sudah setelah Hayam Wuruk. Jadi Wikramawadana kalau nggak salah, raja Majapahit pada waktu itu yang berhubungan dengan beliau. Jadi bahkan Majapahit waktu itu sudah ada masih sibuk sendiri lah, perang paregrek antara Istana Barat dengan Istana Timur, era-era itu. Jadi ini era 1400 ya. Kalau kejayaannya banget Majapahit itu kan sebenarnya kan 1300 akhir lah, zamannya Gajah Mada yang buruk. Jadi satu generasi sebelum ini, sebelum Cheng Ho lah, itu Majapahit yang masa kemasannya. Kita lanjut ya udah mengenai ini tadi. Ketiga sampai ketiga ya. Jadi yang tadi 405 tadi dari Campa, kasarnya kita ringkaskan saja sampai dengan Kalikuta sampai Sri Lanka. Kemudian yang kedua ini sama, mengulang yang sama. Artinya kan pasti akan mau eksplor yang lain lah, yang mungkin pada waktu itu dia ingin, aku harus nanti kalau pulang mau berdagang apa, yang dari sini membutuhkan apa, saya membawa apa lagi dari sana. Jadi itu kan mereka berekspedisi ini kan pertama memang formal ya, memang dari misi dari dinasti pada waktu itu, penguasa Cina yang ingin bukan menaklukkan, menyebarkan pengaruh, menyebarkan pengaruh. Misi dagang, misi diplomatis, tapi tidak harus berperang. Kalau mau perang dilayani. Nah, betul itu ada raja dari, kalau nggak salah dari Sri Lanka, dia berperang sama dia, dan untuk itu ya ditumpas, dan dia rajanya dibawa ke Tiongkok untuk minta maaf. Cuma itu saja. Itu benar-benar terjadi. Gitu. Ya kalau mau berperang ya kecil gitu, perang itu kota. Kalau tadi saya menyebutkan negara mungkin terlalu besar ya. Kota berjalan itu 27.000 awak itu tadi. Kita lanjut ya Om ya. Jadi selanjutnya tadi emisi ekspedisi ketiga kan 1409 selama 2 tahun. Kemudian sempat istirahat 2 tahun menurut ininya ya. 1413 jalan lagi 2 tahun. Itu sampai di Arab. Ini udah berambah lagi deh. Di Arabnya itu sampai dengan Maldives, Mogadishu sudah Afrika ya. Afrika. Ya, sudah itu. Kemudian lama di Aden itu berarti di antara Jazirah Arab dengan Afrika. Kemudian Masket itu Oman sekarang. Jadi sampai di sana lah. Kemudian pulang lagi tadi kan sekitar 2-3 tahun, berangkat lagi sampai dengan sama lagi Mogadishu, Aden. Artinya dia ada beberapa daerah yang di Timur Tengah dan di Arab yang dikunjungi lagi dan dieksplor lagi. Dan memang luas ya, di sana kan peradaban Islam itu kan memang juga sudah ramai pada waktu itu. Dia sebagai Muslim mendatangi area itu pasti banyak yang pengen dia tahu. Betul. Kemudian 1421 ekspedisi lagi lebih fokus ke Afrika Timur dan Jazirah Arab di sana. Kemudian yang terakhir nih 1430 dan 1433 ke daerah, kembali lagi daerah ini selalu lewat Nusantara ya, selalu Nusantara selama 2 tahun itu pasti ke Nusantara dulu. Ya soalnya posisi kita Campa, memang di Jawa, Sumatera, Palembang. Tapi dia nyebutkan Palembang ya? Nyebutkan Sunda Kelapa? Dia nggak menyebutkan. Dia tujuannya pada waktu itu mau ke Majapahit. Cuma waktu mau perjalanan ke Majapahit itu ada salah satu jenderalnya dia lah sakit gitu, harus dirawat, dia harus menepi di Gunung Batu yang sekarang jadinya Semarang. Jadi boleh bilang
legasinya dia ya kota itu. Legasinya dia satunya kota itu. Jadi itu ininya apa, rute-rute ininya ya, nanti kita bisa tunjukkan. Nanti kita bisa kita lihat lebih jelas ini arahnya kemana. Jadi ini kan kalau ke sana pasti kan lewat Selat Malaka, pastilah Selat Malaka. Dan yang uniknya selalu ke Jawa. Selat Malaka kan jauh sebenarnya kalau zaman sekarang kan Singapura lah, jauh sekali gitu. Tapi ke Jawa, karena memang teritorinya ini ada apa ya, misi diplomatik ya, kalau nggak sopan lah kalau nggak mampir ke penguasanya gitu, nggak say hi lah gitu. Itu ya pasti ke Jawa dulu, baru dia ini tadi ya daerah Kaliputa, Selon, kemudian ini tadi yang karena waktu itu Majapahit ini memang penguasa ya, pengaruhnya di situ. Jadi dia ya lewat ya mampir lah. Ya, nah, walaupun dia gede ya. Betul. Nah, Majapahit itu besar salah satunya karena mampu mengkoalisikan daerah-daerah di Nusantara, bahkan sampai di Champa sampai ini Vietnam sekarang itu.